Film Istirahatlah Kata-Kata itu Iya, Istirahatlah Kata-Kata biopiknya Wiji Tukul. Itu kan sebenarnya fans, itu agak aneh sih. Fans Wiji Tukul ini kan banyak, bukan fans lah ya, apa namanya, pengagum dan yang mengikuti kehidupannya Wiji Tukul kan banyak. Tapi nggak tayang di bioskop Palembang waktu itu 2017. Karena film ini adalah sebuah barometer kultur masyarakat. Dan ya itu sih harapan kita. Sebenarnya harapan teman-teman dulu ketika start Palembang Movie Club adalah melihat Palembang ini jadi inilah. Ya bukan jadi tempat produksi anak-anak kreatif. Anak kreatif banyak banget Bang di Palembang. Jadi tadi kan udah sama Haji Eri ngobrol masalah politik ya. Ya Bang. 2024 itu memang tahun politik. Semoga aja dari tahun video tadi dapat respon. Biarlah respon dari Polda juga nggak masalah. Sekarang kita ngomong yang santai. Jadi Bro Ferdi ini selain seorang dosen juga ternyata anggota dari komunitas pencinta film. Betul. Apa nama komunitasnya tadi? Palembang Movie Club. Palembang Movie Club. Jadi ini loh, kenapa disambungin? Jadi kata pencarian sinopsis film ini, sinopsis serial ini itu termasuk kata pencarian yang tinggi di Google Search ya, di Google Analytics ya. Saya pribadi adalah salah satu orang yang ada di balik informasi itu. Saya nulis sinopsis film dan serial di website terjadi.id. Jadi kalau yang pengen tahu-tahu soal serial-serial yang mungkin akan ditonton atau mau ditonton, buka di terjadi.id. Ada beberapa saya nulis dari tahun 2018 atau 2017 saya udah mulai nulis itu. Nah di 2024 selain dari Indonesia sendiri akan menghadapi pesta politik, para pencinta film itu akan mendapatkan banyak kejutan yang menyenangkan dari dunia film. Jadi 2024 digembar-gemborkan sebagai tahunnya sequel film yang gede. Ada Godzilla X Kong, ada Terminator setelah 2019, Dark Fate itu jeblok ya di pasaran. Dikabarkan nanti akan dibuat lagi Terminator. Ada Planet of the Apes, franchise-nya Planet of the Apes itu ada The Kingdom of the Planet of the Apes. Ada, ini yang saya pribadi tunggu nih. Ada sequel Ghostbuster, bukan Ghostbuster yang isinya perempuan semua kemarin, bukan. Tapi Ghostbuster yang salah satu pemerannya itu yang main di Stranger Things. Nah itu nanti akan ada sequelnya di 2024 itu kalau saya nggak salah Frozen Kingdom. Ghostbuster Frozen Kingdom. Itu 2024 itu akan penuh dengan sequel. Ada satu film yang bahkan diisukan akan di-reboot di 2024. Saya nggak tahu apakah 2004-nya tayang ataukah proses produksinya dimulai 2024 itu Highlander. Udah lama. Itu serial tapi dulu ya. Ini jadi salah satunya. Jadi bro, Highlander itu ada dua. Ada dua versi plot. Yang satu versi film lepas Christopher Lambert tahun 96 yang ada ya. Ya, yang biasa, yang generasi kita nonton. RCTI itu. Itu RCTI atau CTV ya dulu ya? CTI kan? Ya, yang Highlandernya serial ya. Jadi plot ceritanya itu beda. Memang dari premis yang sama, tapi jalan ceritanya beda. Yang akan di-reboot itu yang versinya Christopher Lambert, yang di New York kalau saya nggak salah. Nah, tapi belum ya, tapi udah dikonfirmasi bahwa Henry Cavill Superman itu akan jadi pemeran dari Duncan MacLeod. Itu yang ini. Nah, sebelum kita ngobrol masalah film-film 2024 nih, saya minta tolong dikenalin dulu soal Palembang Movie Club. Silakan dulu. Ya, apa namanya? Palembang Movie. Saya ini salah satu aja founder dari Palembang Movie Club. Kita tuh berdiri yang 2015 akhir. Nah, ini November kayaknya. November ini ulang tahun kita yang ke 6, 7, 8, 9, 10. Ke 8 pasti. 8 tahun? Ya. Oh, ada movie club di Palembang 8 tahun, saya nggak tahu kabarnya. 7, 8, mana 9, aja ini. Ya, 8 tahun. 8 tahun. Jadi aktivitasnya apa aja aktivitasnya? Kita itu mengambil sisi hilir dari industri film sebenarnya. Jadi kita tuh ada di penayangan, apresiasi film istilahnya. Apresiasi film. Jadi yang kita lakukan, kita ada beberapa program. Yang pertama itu Movie Talk namanya. Movie Talk itu nonton bareng lalu diskusi gitu. Nah, film yang ditonton itu biasanya film-film standar. Yang bioskop atau non bioskop? Apapun sebenarnya. Jadi lebih ke kita cari orang penyuka film gitu ya.
Lalu film apa sih favorit dia yang kira-kira bisa kita bicarakan nih bareng-bareng. Nah, nonton itu gitu. Jadi kita inisiasinya itu sebenarnya adalah untuk kita ini banyak orang-orang yang suka film, suka ke bioskop nonton gitu ya. Tapi abis nonton itu sebenarnya pengen ngomong banyak nih, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Nah, jadi pengen mengkanalisasi itulah biar kita punya tempat ngumpul untuk ngobrolin itu. Itu yang pertama. Yang kedua kita punya nonton berbayar. Nah, nonton berbayar namanya. Oke, sip. Ini gimana? Kalau yang pertama tadi kebanyakan film luar negeri. Ya. Bukan kebanyakan, semuanya film dari luar negeri ya. Yang kedua ini semuanya film Indonesia. Berbayar. Oke. Biasanya filmnya adalah tadi film-film yang menang di banyak festival internasional, di Cannes, di segala macam. Tapi nggak tayang di bioskop Palembang. Mungkin dianggap segmen pasarnya nggak ada di sini gitu. Dulu tuh sering itu terjadi, tapi akhir ini nggak tahu ya. Contohnya film apa sih? Misalkan dulu ada namanya Turah. Itu wakil Indonesia di Oscar tahun 2017 apa 16 gitu saya lupa. Oscar ya, Academy Award. Iya, wakil Indonesia ya. Iya. Wakil Indonesia kan setiap tahun kan ngirim memang. Itu. Oke. Terus yang terkenal Istirahatlah Kata-Kata pasti tahu, Bang? Film Istirahatlah Kata-Kata itu ya, Istirahatlah Kata-Kata biotiknya Wiji Tukul. Itu kan sebenarnya fans, itu agak aneh sih. Fans Wiji Tukul ini kan banyak, bukan fans lah ya, pengagum dan yang mengikuti kehidupannya Wiji Tukul kan banyak. Tapi nggak tayang di bioskop Palembang waktu itu 2017. Kebetulan saya kenal sama produsernya gitu ya. Terus kita tanyain, bisa nggak kita bawa film itu ke Palembang? Screening aja ya? Screening aja. Itu beberapa film. Dan kesini makin banyak sebenarnya. Misalkan tiap hari film nasional kita selalu bikin. Ada satu film pendek Indonesia tahun 2018 itu menang di Cannes. Awardnya saya lupa. Judulnya Perenjak yang dibikin oleh Wegas. Wegas ini yang terakhir bikin Budi Pekerti. Iya, Budi Pekerti. Terus bikin Penyalin Cahaya. Nah, itu film waktu itu kita datangkan di Festival Film Cannes Internasional. Dia menang di sana. Menang. Tapi nggak pernah tayang di Palembang. Di hari film tahun 2019 kita bawa filmnya ke sini. Jadi nonton berbayar itu sederhananya adalah tadi film-film Indonesia yang kita bisa akses produsernya. Kita bikinin penayangan di sini berbayar karena film Indonesia ya kita hargai copyright. Ya. Ini ya harus dong. Nah, support film Indonesia kan film nasional. Biasanya diadain di mana? Apa? Biasanya diadain di mana biasanya? Macam-macam. Nah itu Bang, karena di Palembang tuh nggak ada ruang sejauh ini tuh kita nggak nemu lah ruang menonton yang proper tuh nggak nemu. Jadi akhirnya kita ya kerja sama kafe yang biasanya dia punya meeting room, pakai kerja sama mereka. Misalnya tiketnya 20.000, kita 5.000-nya buat belanja jajan di situ, gitu aja. Wah itu seru itu. Seru. Tapi memang ketika COVID datang itu selesai kemarin. Nggak boleh nggak boleh. Jadi kita sempat vakum 2020 sampai 2000 tahun lalu lah baru mulai lagi pelan-pelan, tapi juga belum ngegas. Di waktu COVID itu kita bikin ini juga diskusi di Zoom, tapi ya itu tadi nggak menarik gitu. Jadi gini, saya nggak tahu. Saya yakin ada ya, saya aja belum tahu. Saya punya kenalan saya dulu pernah tinggal di Bangka Belitung. Jadi saya punya kenalan salah seorang content creator coba bikin filmnya itu sempat tayang di 21-nya sana aja tuh. Saya nggak tahu 21, pokoknya ada bioskop ya di Pangkal Pinang itu. Di daerah Selindung itu, bioskop lokal gitu. Itu judul filmnya Mawang. Horor ya? Horor. Oke, jadi kayak urban legend-nya Bangka. Palembang punya nggak yang kayak gitu? Yang bikin udah kayak gitu shoot. Jadi gini, itu saya lupa nama PH-nya Bangka Belitung itu baru saya Iqbal itu. Apa namanya ya? Saya lupa. Gawe gile atau apa gitu. Saya nemu itu 4 atau 5 bulan yang lalu IG-nya. Itu saya share ke teman-teman. Guys, ini anak-anak Pangkal Pinang ternyata filmnya udah. Itu saya kebetulan saya kenal sama kreator, sama produser, sama saudaranya saya kenal. Iqbal Rahman. Dan itu bukan cuma di Pangkal Pinang, Bang, itu seluruh Indonesia tayangnya. Oh serius? Iya. Malah nggak ada di sini. Di Palembang nggak tahu di Palembang. Padahal istrinya Iqbal itu orang Palembang, dia nikahnya di Palembang. Itu tayang maksudnya mungkin nggak di seluruh Indonesia, tapi di beberapa bioskop di Indonesia. Iya, Dan rata-rata film horor kan? Iya, rata-rata film horor. Karena memang Bangka Belitung kan mitos orang Palembang itu. Iya. Takut sama orang Bangka itu kan di mistiknya itu ya. Jadi saya ketika ada yang bilang Indonesia filmnya mistik semua, kebetulan untuk yang Mawang ini memang agak mencocoki karakteristik daerahnya. Oke. Bagi saya pribadi ya,
bukannya ikut trennya horor kan, karena ini pun horor yang diangkatnya nggak juga bukan horor yang ada unsur birahinya itulah gitu kan, horor esek-esek. Iya, horor esek gitu kan, tapi ada komedinya. Horornya tuh di urban legend yang memang dikenal oleh orang sana. Yeah. Nah, saya tuh berharapnya Palembang tuh punya yang kayak gitu. Itu akhirnya kita bicarain gitu ya. Dan masuk ke horor itu saya pikir cerdas ya. Kenapa? Kalau Bang lihat statistik ya hari ini, dari 15 film paling laris di 2023 film Indonesia, itu 9 atau 8 itu film horor. 9 sampai 8 film horor itu nggak pernah gagal secara komersial. Yeah. Artinya apa? Kita bukan berarti kita nyari duit, tapi ini kan untuk ngumpulin modal. Mungkin kita nanti akan beranjak ke film yang lebih idealis. Yeah. Nah, Palembang sejauh ini tuh belum bisa bikin film panjang yang tayang di bioskop sejauh ini ya. Tapi sineas-sineasnya sudah grow up, sudah mulai muncul. Dan tadi saya cerita sama Abang bahwa hari ini di Jogja ada Jogja Netpack Asian Film Festival, yang mana ada 3 film, kalau saya nggak salah, dari Palembang. 2 PH, saya lupa nama PH-nya, teman-teman juga. Satu lagi videografi Unsri, jadi salah satu klub film di Unsri itu punya film. Oh, Mas gabung Mas di situ, Mas? Tahu kan ya, Mas? Kan tahu ya videografi Unsri ya? Tahu kan? Nah, itu jadi sekarang official istilahnya itu in competition, jadi dalam kompetisi, tapi memang masih di kategori baru kayaknya Pak, Rising Star atau apa gitu namanya di sana. Dan festival film lumayan banyak di Palembang hari ini. Udah mulai ada. Ya. Dan ya itu sih harapan kita sebenarnya. Harapan teman-teman dulu ketika start Palembang Movie Club adalah melihat Palembang ini jadi jadi apa ya? Ya bukan dari tempat produksi anak-anak kreatif. Anak kreatif banyak banget Bang di Palembang. Abang pasti tahu itu. Tapi ya ketika dia mau naik level, dia nggak bisa di sini, ke Jakarta harus. Nah, di situ masalahnya. Padahal sekarang saya tuh sering bingung ya. Background spot untuk kalau yang mau horor itu banyak. Di Palembang ya? Di Palembang. Spot yang mau romantis juga ada. Ya. Ya, kenapa harus ke sana? Benar. Di era sekarang, kalau bilang peralatan, tinggal beli kan, tinggal kirim aja. Editing, kalau memang belum ada yang mumpuni, ya mungkin editingnya aja bayar orang ke sana. Tapi kita kan pengen ngangkat konten lokalnya, orang lokalnya, ya, budayanya, dijadikan sebuah film. Kalau dulu Pasir Berbisik itu ngangkat budaya Tengger Tengger, ya kan? Ada yang sekarang baru di Gadis Kretek. Kalau Dian Sastro, kapan kita punya? Sumsel itu udah banyak loh. Iya. Sebenarnya banyak, tapi nggak tahu ya, dokumenter atau film biasa. Pemerintah kayaknya, kalau saya nggak salah ya, Pemprov itu punya satu festival film soal budaya itu ada. Tapi film pendek memang. Film pendek. Tapi saya pikir Bang, kita harus beyond gitu, maksudnya harus lebih dari itu. Secara kualitas saya yakin anak-anak Palembang ini sekarang sineas-sineasnya oke banget. Abang lihat aja beberapa komunitas film yang yang ada di YouTube aja, yang kadang-kadang mereka bikin free gitu ya. Itu filmnya bagus, coloringnya segala macam tuh udah oke, soalnya udah oke. Paling acting lah. Nah itu mungkin jadi PR juga. Ya, dan mungkin di bahasa ya, dialek mungkin. Kalau dialek saya pikir nggak begitu masalah ya. Actingnya sih sebenarnya, karena acting itu ya lebih dari bahasa gitu, gestur segala macam. Tapi kalau secara teknis itu udah oke. Tapi nggak tahu ya, saya nggak tahu teman abang yang di Pangkal Pinang tadi, yang di Palembang tuh memang yang kurang tuh kapital Bang. Memang alatnya ada, IT-nya ada, cuma kan film ini kan pertama dia labor intensif, memperkerjakan banyak orang. Satu produksi film mungkin bisa 50 orang, 100 orang mungkin. Dan ini kan semua harus digaji nih. Teman saya bilang bahkan saya punya satu teman yang sudah jadi sutradara lumayan besar gitu. Dia bilang porsi paling banyak untuk bikin film itu malah catering. Oh ya, karena kru nanti makan tuh. Kalau syuting dari pagi sampai sore, makannya sehari kali sebulan. Iya. Oh iya. Artinya ini kan butuh modal besar. Nah saya nggak tahu orang kaya di Palembang banyak nggak sih Bang? Banyak harusnya. Banyak. Maksudnya kok nggak ada yang mau invest ke anak-anak ini gitu? Iya. Ya mungkin melalui podcast ini ya, mudah-mudahan ada. Kita tunggu ya orang kaya ya. Iya, saya bisa, kalau misalkan mereka belum kenal orangnya, saya bisa kenalin ke orang-orang yang hebat itu. Bukan saya orangnya ada gitu yang memang bisa ya bikin di festival. Kita menanti banget tuh. Kalau misalkan bingung masuk bioskopnya, kita bisa bikin bioskop lokal. Iya. Nayangin film lokal bisa, marketnya pasti ada. Saya kan
marketing dari mulut ke mulut aja tuh udah lumayan sebenarnya. Kalau untuk kita aja nih, kita nih Palembang Film ini kecil-kecilan aja sebenarnya, nonton itu paling yang datang 20-30 orang, tapi mereka nih ini antusias datang terus gitu. Dan kita dari kas kita nol, kita bisa punya uang kas gitu. Memang untuk Palembang, sorry ya, saya potong. Jadi saya termasuk orang yang suka sekali sama film Indonesia. Beberapa saya tonton, tapi saya lihat dulu premis filmnya apa. Film Hollywood beberapa pun saya tonton, banyak banget saya tonton. Saya tahu bahwa agak selera filmnya, saya bilang belum sama dengan orang luar. Itu pernah satu adegan saya nonton di 21. Saya nonton di atas itu ya, saya dapat jam bangku atas. Jadi ada satu adegan itu lucu. Itu adegan lucu bagi saya. Jadi ketika saya ketawa, cuma ada satu orang yang ketawa di bawah. Jadi satu studio itu diem. Saya ketawa, ada satu orang. Itu orang siapa ya? Pengen saya kenal. Maksudnya karena dia bisa nangkep premisnya yang di film itu kan. Nah ternyata ada Palembang Movie Club. Mungkin nanti kalau sering saya mau ikut. Karena saya nyari orang-orang yang bisa. Ini sebenarnya sarkas loh. Ini satir loh. Jangan cuma sekedar bukan bagian, ada maksud loh di omongan orang ini. Sutradaranya ataupun scriptwriternya itu nyelipin sebuah maksud ketika dia meletakkan perkataan ini di adegan ini. Kadang sindiran, karena film ini adalah sebuah barometer kultur masyarakat. Kalau mau lihat gimana masyarakatnya, salah satunya adalah lihat industri filmnya, atau baik itu yang layar lebar ataupun yang layar kaca. Kita tahu orang Malaysia itu seperti apa. Kita lihat aja kartun-kartun anime-anime yang bertayangan pagi-pagi buat anak-anak kan. Kita bisa lihat kan, orang Malaysia itu seperti ini. Dan kalau kita nonton channel-channel YouTube-nya mereka, memang nggak jauh beda. Benar. Nah, saya khawatir ketika orang lihat Indonesia, yang dilihatnya itu azab. Penuh dengan hal-hal mistik. Kalau masuk molen, di Sungai Dangkal ada tornado. Yang lucu itu apa? Keliling, tukang ini keliling, tukang itu keliling. Ada tambal ban keliling, bawa kompresor tuh. Dicolok di mana itu kompresor? Ya itu, kita berharap benar bisa mengedukasi masyarakat untuk merubah selera tontonannya, sehingga para industri kreatif pun akan ganti haluan. Ya, saya ngerti kenapa banyak yang diproduksi seperti itu, karena ini masalah uang kan. Iya, segmentasi penontonnya juga masih di C dan D lah. Iya, kalau orang TV itu biasanya gitu tuh. Ya mungkin yang dengan adanya kayak Palembang Movie Club, sedikit demi sedikit teredukasi nonton ya, tapi yang ini lah bro, yang berkelas sedikit lah. Betul, yang punya value, punya nilai. Iya, punya nilai. Benar. Itu sepakat sih bang. Nah ini kayak dengar ada kerjasama dengan Japan apa itu? Ya, Japan Foundation. Iya, itu bisa kita enggak? Itu apa itu? Jadi Palembang Movie Club ini, walaupun kita sebenarnya bukan organisasi serius, kita nggak punya ketua, nggak punya bendahara, nggak punya. Jadi kita tuh pokoknya ada yang bisa bergiat, walaupun cuma 2 yang handle jalan gitu. Tapi kita lumayan banyak bekerja sama dengan pihak-pihak tadi. Kalau production house sudah banyak, yang di luar yang besar-besar filmnya Mas Iva Irfansyah segala macam itu udah biasa. Sama Kementerian Pendidikan juga pernah. Nah, yang besok ini kita sama Japan Foundation. Jadi Japan Foundation. Jadi dari kedutaan Jepang, pusat kebudayaannya Jepang. Jadi mereka mau bikin special screening baru. Jadi sebenarnya ada festival film Jepang reguler di Indonesia tiap tahun. Kalau festival filmnya yang reguler itu bisa beberapa hari, seminggu mungkin. Nah, yang di Palembang besok ini baru special screening, jadi cuma 2 hari. Nah, kita jadi lokal partner. Jadi mereka tanggal 20 dan 21 Januari nanti. 20 dan 21 Januari lokal partner screening ya? Ya, nanti ajak ya? Ya, abang pasti diundang nanti. Oke. Nanti cek di IG kita kalau lengkapnya nanti ada. Di IG apa? IG Palembang_Movie Club. Palembang_Movie Club. Ya. Jadi kalau mau, kan tadi itu dibahas, ada screening yang gratis ya? Ada screening yang berbayar ya? Kalau teman-teman jadi pengen gabung, kapan screeningnya, yang mana yang berbayar, yang mana yang gratis, itu bisa dicek di mana? Ya di IG tadi. Di IG tadi ya? IG tadi. Dan semua siapa aja, tidak kenal usia, tidak kenal apa, bisa join sama kita gitu. Bisa join ya? Karena kita tuh cuma klub ngobrol-ngobrol aja, ngobrol film. Ya kayak book club lah mungkin ya? Sebenarnya itu. Jadi tadi bang, nyangkut kayak yang abang bilang tadi, saya sepakat banget sebenarnya. Sebenarnya dulu, awal mula itu ya, saya tuh bingung
untuk bagaimana, kan saya ngajar tapi saya mikir peserta didik ini tuh masih yang kayak saya tipenya gitu. Ternyata udah beda gitu ya. Nah, saya bingung gimana caranya menjelaskan hal-hal yang rumit, yang filosofis gitu ya. Tapi pintu gerbangnya itu ringan dan mereka minati. Saya nemu salah satu quote di film gitu. Dia bilang bahwa generasi hari ini itu buat filosofi in a movie gitu. Jadi dia mencari pelajaran-pelajaran hidup, hikmah-hikmah hidupnya dari film. Bahkan dia bilang yang ekstrimnya itu, kalau Nabi ini turun hari ini, kitab suci itu bentuknya pasti film. Film itu ngomong gitu. Tapi itu membuka memantik pikiran saya. Ya bener juga. Terus sekarang kan audiovisual semua nih. Iya, semua audiovisual. Nah, akhirnya waktu itu di kampus mulanya saya bikin sama anak-anak mahasiswa saya klub film itu awal mulanya. Klub film. Nah, jadi klub film di kampus, kita puterin film-film yang punya value tadi itu. Lama-lama teman-teman di Palembang lihat kan, di Indralaya nih kampusnya nih, bikin dong di Palembang. Nah, akhirnya bersama Palembang itu baru bikin Palembang Movie Club. Dan tadi film itu ya tidak sekedar hiburan, itu lebih dari itu. Bahkan Korea kan hari ini menjadikan film itu strategi kebudayaan, yang dibaliknya adalah strategi ekonomi. Ketika masyarakat kan gitu, Korea invasi film baik drakornya ataupun K-popnya itu sebuah strategi untuk memperbesar pengaruh ekonomi mereka. Itu banyak ada yang bilang Korea itu underbone-nya Amerika. Karena beberapa memang seperti disupport sekali ya oleh Amerika ya. Bahkan film Amerika sekarang pun mereka keterlibatan Korea itu selalu ada. Dan produk-produk budaya Korea ya sangat digemari dan sangat digemari di Amerika. Dan itu peran pemerintah loh sebenarnya di balik itu. Dan kalau kita mau jadi bangsa yang dikenal, itu ya memang tadi abang bilang, budaya popnya yang harus digarap. Ya film ini tadi, maksudnya kita harus punya grand design besar gitu ya. Bagaimana? Jadi nggak bisa budaya kita itu cuma sekedar dipentaskan di expo di luar negeri. Nggak bisa. Yang paling cepatnya pakai film. Kalau filmnya bagus, di baliknya tadi ada budayanya. Orang akan udah beres, orang kenal sama Indonesia. Nggak cuma kenal Bali aja. Gitu. Iya. Bahkan orang kadang-kadang pikir Bali Indonesia dua negara yang terpisah. Banyak kan aneh tuh. Iya. Memang saya sering prihatin ya ketika bicara budaya kita yang nggak begitu dikenal. Padahal Indonesia ini kalau hampir semua kultur Asia itu ada di sini. Betul. Yang kayak Thailand tuh kita punya. Betul. Yang kayak Malaysia ada. Main ke Riau, main ke Rokan-Hulu. Tom Yumnya Thailand tuh kan kayak pindang sebenarnya. Iya, kayak pindang. Itu pasti satu rumpun itu. Tapi tomnya lebih terkenal di sana, di luar. Iya, di luar lebih dikenal tomnya. Iya, Palembang kita pindangnya bisa angkat sebenarnya kan. Memang salah satu faktor penting yang diinginkan adalah keterlibatan pemerintah ya. Betul. Nyambung sama omongan Bang Heri tadi ya. Mungkin artis di Indonesia pegiat seninya itu mungkin nggak butuh pemerintah sebenarnya. Tapi harus diakui Korea hari ini itu adalah grand design pemerintah. Karena pemerintah kapitalnya besar, kekuasaannya ada, dia bisa leluasa. Gitu. Kemarin sempat viral itu ketika Blackpink diundang dinner sama King Charles ya, Raja Inggris ya. Betul. Aduh itu, saya pikir sampai sebegitunya ya. BTS pidato di PBB. Iya. Berarti memang sudah mulai diakui bahwa kultur pop itu adalah senjata yang handal untuk menyebarkan itu banyak visi politik. Iya. Benar itu. Sudah mulai dilirik ya. Kapan kita tunggu Indonesia mudah-mudahan bisa. Ya, saya harap ya Indonesia harus punya grand design yang sama. Kita berharap ya seperti itu ya. Oke lah teman-teman jadi kita tutup dulu talkshow kali ini. Nanti berikutnya ketika acara Japan Foundation kita akan coba liput, kita akan coba ngobrol apa aja yang di screening tadi di filmnya. Oh ya situ. Oke.